Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi tentang e-payment. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revanda Rahmadian dengan NIM 2105941 dan anggota dari kelompok 8 yaitu Putri Azari Utami dengan NIM 210599205 dan Selvi Harmianti dengan NIM 210591123. Baiklah, untuk materi yang pertama ini mengenai konsep-konsep and transaction akan dijelaskan oleh Selvi Harmianti. Kepada Selvi Harmianti dipersilahkan. Tentang konsep-konsep transaksi. Konsep dasar dari transaksi yaitu transaksi atau transaksi elektronik mengacu pada setiap operasi pembayaran yang dilakukan secara digital, biasanya melalui perangkat elektronik seperti smartphone atau komputer. Tujuan utama transaksi adalah untuk memfasilitasi proses pembayaran yang lebih efisien, nyaman, cepat dibandingkan metode pembayaran tradisional. Contoh-contoh transaksi sendiri meliputi berbagai jenis pembayaran dan layanan finansial yang dilakukan melalui platform digital, seperti adanya e-wallet atau dompet digital, yaitu di mana layanan ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang secara digital dan melakukan pembayaran di match card atau untuk layanan lainnya. Contoh dari aplikasi e-wallet, yaitu seperti GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay. Yang kedua, yaitu internet banking atau mobile banking. Bank di Indonesia seperti BCA, BNI, BRI, dan Mandiri menyediakan layanan internet dan mobile banking yang memungkinkan pengguna melakukan transfer, pembayaran tagihan, pembelian, serta manajemen keuangan lainnya melalui aplikasi atau website. Selanjutnya ada pembayaran digital atau digital payment. Pembayaran yang dilakukan di aplikasi atau website e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada. Pengguna bisa membayar langsung melalui kartu kredit, kartu debit, atau e-wallet yang terintegrasi. Selanjutnya ada pembayaran tagihan atau yang lebih dikenal dengan top-up pulsa online. Pengguna dapat membayar tagihan listrik, air, BPJS, dan internet, atau bisa mengisi ulang pulsa dan pakai data melalui aplikasi seperti Linkaja, GoPay, atau aplikasi mobile banking lainnya. Selanjutnya ada QR Code Payment, yaitu pembayaran melalui QR Code semakin populer di Indonesia, di mana pengguna cukup memindai kode QR Smart Hand dengan aplikasi e-wallet atau mobile banking mereka, seperti QRIS, yang mendukung transaksi lintas platform. Yang terakhir ada digital investment. Beberapa aplikasi seperti Bibit, Ajaib, dan Baraksa menawarkan investasi saham, reksadana, dan obligasi yang bisa dilakukan secara online. Pengguna dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan aset investasi melalui aplikasi tertentu. Dari semua transaksi elektronik ini, tidak hanya mempermudah pembayaran dan manajemen keuangan, tapi juga mendorong inklusi finansial dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, mungkin yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Selvi Harmianti. Next. Untuk materi selanjutnya itu mengenai manfaat dari penggunaan transaksi elektronik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, untuk manfaat dari pengguna transaksi elektronik yaitu yang pertama ada efisiensi dan kecepatan transaksi. Yaitu transaction ini
mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembayaran, terutama karena tidak adanya kebutuhan untuk menghitung uang fisik atau menyiapkan uang kembalian. E-transaction ini membuat pembayaran di tempat umum seperti restoran, transportasi, atau toko retail lebih cepat dan praktis. Dan e-transaction ini memungkinkan pengurangan biaya operasional karena menurunkan kebutuhan pemrosesan uang tunai fisik seperti biaya pengangkutan, pengamanan, dan penyimpanan uang tunai. Manfaatnya yang kedua yaitu keamanan dan transparansi. Nah, di sini e-transaction lebih aman dibandingkan membawa uang tunai, terutama dalam transaksi besar atau rutin. Nah, setiap transaksi elektronik meninggalkan jejak digital yang terstruktur dan terekam secara otomatis, baik pada sistem aplikasi maupun bank yang mendukung transaksi tersebut. Dan Bank Indonesia sebagai pengawas layanan transaksi digital memiliki standar keamanan untuk mengurangi risiko peretasan dan penipuan. Dukungan ini membuat transaction lebih aman karena mengikuti prosedur keamanan yang ketat. Manfaatnya yang terakhir yaitu peningkatan inklusi keuangan. Nah, di sini dengan e-transaction, orang yang mungkin tidak memiliki akses ke bank dapat menggunakan layanan keuangan melalui perangkat elektronik, seperti smartphone. Nah, dengan penggunaan e-transaction ini, usaha kecil dan menengah dapat lebih mudah melakukan transaksi, mengatur pemasukan, dan bahkan menerima pembayaran dari pelanggan yang lebih luas, termasuk dari kalangan yang tidak menggunakan uang tunai. Dan yang transaction ini selaras dengan gerakan nasional non-tunai yang digagas oleh Bank Indonesia untuk mendukung transformasi masyarakat menuju ekonomi digital, sehingga memperluas inklusi keuangan dan mempercepat pencapaian visi ekonomi digital nasional. Next. Selanjutnya itu mengenai tantangan dan hambatan dalam implementasi and transaction. Nah, tantangan dan hambatan dalam transaksi elektronik di Indonesia melibatkan berbagai aspek teknis, sosial, dan regulasi. Nah, berikut adalah beberapa tantangan utamanya. Yang pertama yaitu keamanan data dan privasi. Salah satu tantangan terbesar dalam transaksi elektronik yaitu keamanan data pengguna. Serangan cyber seperti peretasan, phishing, dan malware dapat menyebabkan pencurian data sensitif yang dapat merusak kepercayaan pengguna terhadap layanan e-transaction. Yang kedua yaitu infrastruktur teknologi yang belum merata. Infrastruktur jaringan internet dan perangkat teknologi di Indonesia belum merata, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Tentunya hal ini menyebabkan kesenjangan digital yang membuat akses ke layanan transaksi elektronik tidak merata dan menjadi tantangan bagi perusahaan penyedia jasa. Yang ketiga yaitu tingkat literasi digital masyarakat. Tingkat literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat Indonesia membuat beberapa orang masih enggan atau tidak terbiasa menggunakan transaksi elektronik. Kurangnya pemahaman tentang cara penggunaan e-transaction serta risiko yang ada dapat menghambat adopsi secara luas. Yang keempat itu regulasi dan kepatuhan hukum. Regulasi terkait e-transaction di Indonesia masih berkembang dan terkadang kurang jelas atau tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi. Perusahaan penyedia layanan harus mematuhi regulasi yang ketat, seperti aturan terkait perlindungan data pengguna yang seringkali mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Yang kelima yaitu biaya transaksi. Biaya tambahan atau komisi yang dikenakan pada transaksi elektronik kadang-kadang dianggap memberatkan oleh pengguna. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat, terutama yang terbiasa dengan metode pembayaran tunai. Dan yang terakhir itu kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik. Saat ini masih ada sebagian masyarakat yang skeptis terhadap keamanan dan keandalan transaksi elektronik. Kepercayaan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman buruk dengan penipuan online, ketidakpastian terhadap perlindungan konsumen, atau keterbatasan layanan pelanggan dari penyedia jasa transaction. Nah, dengan menghadapi tantangan ini, perusahaan penyedia jasa e-transaction di Indonesia perlu fokus pada pengembangan infrastruktur teknologi, peningkatan literasi digital, dan transparansi dalam keamanan data serta biaya transaksi, supaya bisa memberikan layanan yang lebih aman, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat. Next. Oke, baiklah. Untuk materi selanjutnya mengenai strategi yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi tantangan dan hambatan akan dijelaskan oleh Putri Azari Utami. Kepada Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Lanjut ke poin yang selanjutnya itu strategi yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi tantangan dan hambatan. Poin yang pertama itu meningkatkan keamanan sistem dan melindungi data pengguna. Yang mana melakukan audit keamanan secara berkala untuk menemukan dan memperbaiki
kerentahan pada sistem sebelum bisa dieksploitasi, dan memberikan edukasi bagi pengguna terkait keamanan dalam bertransaksi, misalnya cara menghindari phishing dan menjaga informasi pribadi. Poin yang kedua yaitu memperluas dan meningkatkan infrastruktur teknologi, yaitu bekerjasama dengan penyedia layanan internet dan infrastruktur untuk memperluas jangkauan jaringan, terutama di daerah-daerah yang aksesnya terbatas. Kemudian, membuat aplikasi yang ringan dan dapat berfungsi baik di jaringan internet yang tidak stabil atau berkecepatan rendah, sehingga tetap bisa diakses di daerah dengan infrastruktur terbatas. Poin ketiga yaitu meningkatkan literasi digital pengguna, yaitu menyelenggarakan pelatihan atau seminar tentang cara menggunakan layanan transaksi elektronik secara aman dan efektif, terutama di wilayah yang tingkat literasi digitalnya masih rendah, dan membuat panduan penggunaan yang mudah diakses dan dipahami, baik dalam bentuk tutorial di aplikasi, video, maupun di media sosial, agar pengguna merasa lebih nyaman dan percaya diri saat menggunakan layanan. Poin yang keempat yaitu mengikuti dan mematuhi regulasi dengan proaktif, yaitu perusahaan perlu terus mengikuti perubahan regulasi pemerintah terkait transaksi elektronik dan perlindungan data. Ini termasuk penyesuaian kebijakan privasi dan syarat layanan sesuai ketentuan tersebut, dan menyusun kebijakan privasi dan syarat layanan yang transparan dan mudah dipahami oleh pengguna, sehingga mereka merasa lebih aman dalam menggunakan layanan. Poin yang selanjutnya itu menawarkan skema biaya yang terjangkau, yang mana biaya transaksi untuk pengguna baru memberikan promosi bebas biaya atau biaya rendah bagi pengguna baru agar lebih banyak orang tertarik untuk mencoba transaksi elektronik, dan mengadopsi model tarif yang fleksibel seperti paket langganan atau subsidi bagi pengguna dengan transaksi rutin, sehingga layanan menjadi lebih terjangkau. Poin yang terakhir itu yang keenam, membangun kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik, yang mana menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan mudah dihubungi, serta memberikan jaminan pengembalian dana atau garansi jika terjadi kesalahan transaksi, dan mengumpulkan dan membagikan testimoni positif dari pengguna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, membuktikan kinerja positif dari segi keamanan, kepuasan pelanggan dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Selanjutnya itu kesimpulannya, dengan keuntungan-keuntungan ditawarkan, tidak mengherankan bahwa e-transaction semakin menjadi pilihan utama bagi bisnis dalam menjalankan operasi mereka. Dengan memahami potensi dan keuntungan transaction, bisnis dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi ini untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan mereka dalam era digital saat ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Riri. Baiklah, sampai di sini presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.